Baik, kita akan baca di Kisah Rasul 28 ayat 17 sampai 31. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap, yang keras ya. 1 ayat 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding ke Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara kepada kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka bertanya kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang masa ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada juga yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, surat ini ditulis menceritakan Paulus itu baru saja tiba di Roma. Dia dibawa ke Roma ini naik banding ke Kaisar Nero. Kenapa? Karena di Yerusalem dia dituduh. Ada orang yang bukan Yahudi, orang Yunani dibawa Paulus ke bait Allah, bait suci. Bagi orang Yahudi, di luar Yahudi semua najis. Dan itu adalah pelanggaran berat. Kira-kira begitu. Kamu sudah mengotori bait Allah. Tidak menghormati Tuhan lagi. Kemudian mereka membuat huru-hara, demonstrasi. Gitu ya, kalau sekarang kan dulu kan gitu. Demonstrasi bagaimana caranya supaya Ahok dipenjara. Nah kira-kira begitu. Seluruh Yerusalem berkumpul semua orang Yahudi. Sampai gempar bangsa itu sampai pemerintah turun tangan. Dan mereka mengatakan ini harus dibunuh ini. Kemudian ditangkaplah dia. Tapi Paulus berkata, bisakah saya diadili di sini? Saya ini orang Rom, berhak enggak mereka? Saya juga orang Rom gitu. Akhirnya takut, semua pemerintah juga takut. Wah ini enggak boleh kita main-main ini. Pemerintah pusat nanti mendengar kita semua, dibasmi juga kita kira-kira. Menyalahi aturan, akhirnya dibawalah ke Rom gitu ya. Dia naik banding. Karena Paulus merasa bahwa dia sama sekali tidak melakukan itu. Dia tidak membawa orang yang bukan Yahudi ke bait Allah. Jadi dia dituduh. Saudara, dalam perjalanan itu panjang.
Kalau zaman sekarang kan ada speedboat, ada kapal besar yang bagus pakai mesin. Jual zaman dulu, bisa berbulan-bulan, mungkin bisa setahun ini perjalanannya. Kayak mampir di sini 3 bulan, mampir di sini. Dan saudara, ini ada Malta di sini. Sebelum ke Malta ini, kapalnya itu hampir karam. Ombak yang keras, badai hancur lebur kapalnya. Kira-kira itu kain-kainnya hancur. Kemudian terombang-ambing sampai dikeluarkan semua isi kapal. Bagaimana cara supaya enggak terlalu berat. Sampai 14 hari mereka sudah hampir putus asa. Tidak makan, tidak minum. Habis semua. Akhirnya dalam keputusan itu ternyata hari ke-14 lihat ada daratan. Ternyata itu adalah Malta. Nah di situ juga akhirnya mereka sampai di situ. Termasuk Paulus dan penumpang yang lain. Di situ juga Paulus memberikan kesaksian. Gitu ya. Jadi mereka disambut di sana juga kesempatan dia memberitakan Injil. Kemudian meneruskan perjalanan lagi sampailah di Roma. Gitu ceritanya. Nah kemudian datanglah orang-orang Yahudi. Gitu ya. Atau dia mengundang. Saudara dia mengundang. Kalau di situ kan dia manggil orang-orang pengaruh, orang-orang terkemuka. Saudara, kalau orang biasa itu tidak mungkin mengundang orang terkemuka. Kenapa Paulus bisa mengundang orang terkemuka? Karena dia juga dulunya orang terkemuka. Dia terkenal dulu Paulus ini, termasuk petinggi gitu ya, yang berusaha membunuh orang-orang percaya. Jadi dia panggil, ya, kumpul. Begini ceritanya. Jadi dia menceritakan kenapa dia ada di Roma. Kemudian sambil dia menceritakan itu, dia memberi kesaksian kepada mereka apa yang Tuhan lakukan. Begitu ya. Kemudian orang-orang terkemuka ini penasaran. Begini aja, nanti kamu ngomong yang banyak ya, ceritakan apa adanya. Kami kumpul semua orang. Kumpul dah, dipanggil banyak orang tadi kan di rumah disewakan itu. Saudara, itu kesempatan buat dia bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang-orang itu. Dan ada yang menjadi percaya, tapi ada juga yang belum percaya. Nah singkat cerita saudara, sambil menunggu keputusan kaisar, masih ada diberikan satu keringanan buat Paulus ini. Dia bisa menyewa rumah sendiri saudara. Jadi dia mengontrak rumah selama 2 tahun. Dia lama sekali karena mungkin pemerintah juga bingung mengambil keputusan karena nggak ada kesalahan. Jadi diselidiki, dicari saksi mungkin gitu ya. Butuh waktu lama. Jadi pemerintah pun susah untuk mengambil keputusan. Jadi dia di rumah sewaan itu sambil dia dijaga ada penjaganya. Ya puji Tuhan tidak sampai dirantai dia. Jadi itu mungkin menjaga supaya jangan juga di Roma terjadi kerusuhan anarkis kira-kira begitu ya. Banyak orang datang silih berganti ke rumahnya. Jadi sekalipun sebetulnya dia dalam keadaan di penjara, menanti hukuman, tetapi dia terus semangat menyampaikan firman Tuhan. Terus semangat bersaksi. Nah pertanyaan bagaimana dengan kita semua yang ada di sini? Seberapa besar kita punya persoalan hari-hari ini? Apapun persoalan kita yang kita hadapi hari-hari ini, tetap pesan Tuhan, ada panggilan Tuhan bahwa kita dipanggil untuk bersaksi, untuk memberitakan firman, dan juga kita dipanggil untuk diutus. Amin. Nah bagaimana kita melakukan misinya Tuhan? Kita belajar dari kisah Paulus. Pertama, kita harus melakukan misinya Tuhan itu dengan sengaja. Katakan sama-sama saya, dengan sengaja. Kisah Rasul 28 ayat 17 tadi berkata begini. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Saudara sekalipun dia ini tahanan rumah. Ya kalau zaman sekarang tahanan rumah itu tidak bisa kemana-mana. Ya kan? Hanya menanti nasib. Tetapi saudara dia bersemangat. Ya kan? Dia dengan sengaja memanggil orang-orang terkemuka. Kesempatan ditahan pun dia memanggil orang-orang terkemuka. Supaya apa? Supaya mereka boleh mendengar Injil.
Saudara, bagaimana dengan kita pribadi? Mungkin kita lagi dalam mumet dalam bisnis, ya. Ada yang lagi mumet dalam bisnis? Mumet dalam pekerjaan, dimarah-marah bos terus, ini salah, itu salah. Ya kan, ada yang begitu kan? Dikasih kerjaan yang lebih banyak lagi, tapi gajinya bukannya naik. Gajinya malah berkurang, ada yang begitu. Itu pusing, saudara. Ya kan? Ada yang lagi mumet dalam keluarganya. Aduh, anaknya susah diatur. Atau hubungan suami istri tidak bagus. Jadi bawaannya marah-marah aja gitu. Kalau istri kan mau marah aja bawaannya. Atau suami juga bawaannya emosi aja. Tetapi di tengah-tengah persoalan itu, saudara, kita harus ingat ada amanat agung di dalam hidup kita. Jadi memberitakan Injil, kita diutus, kita pergi bukan berdasarkan waktu kita baik-baik. Ingat, bukan pada saat gaji besar. Bukan pada saat hubungan suami istri baik. Bukan pada saat semuanya oke-oke. Tetapi di sini kita diajarkan, walaupun tidak oke, walaupun jodoh belum dapat, saya pergi tetap diutus. Ada amin? Sekalipun dalam kuliah banyak sekali kayaknya PR terus yang kuliah. Ya kan, saya mengerti ada tugas ini. Ingat di tengah-tengah itu kita diutus Tuhan. Kita sedang diutus Tuhan. Ada amin? Kita yang lagi sibuk dalam bekerja, kadang-kadang sampai lembur. Tapi saya percaya pasti tidak tiap hari lembur. Betul ya? Tidak mungkin tiap hari. Ingat bahwa kita ada misinya Tuhan. Kita ini sedang dipanggil untuk diutus. Seringkali saya dengar begini, saudara. Ya Pak, nantilah Pak, saya cari dulu waktu. Ya kan, kita cari dulu waktu Pak. Padahal waktu itu enggak perlu dicari-cari, waktu itu selalu ada. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak mungkin kurang. Satu hari berapa jam? 24 jam. Dan itu berlaku buat setiap orang. Mau pengusaha 7 perusahaannya. Mau presiden, menteri, kita orang biasa sekalipun. Dikasih Tuhan sama waktunya. Kenapa orang bisa pengusaha bisa besar? Waktunya 24 jam. Berarti bisa ternyata. Kita juga pasti bisa. Kenapa orang yang punya anak tidak terlambat gereja? Kenapa bisa? Masalah waktu? Berarti bukan masalah waktu. Tapi karena fokusnya tidak sedang di sana. Jadi intinya sebetulnya kita mengatur waktu saja. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena kalau hati kita di sana atau kita fokus di sana, kita mengingat itu, maka kita pasti bisa melakukannya. Apapun situasi dan keadaan kita, tantangan yang kita hadapi. Saya kasih contoh begini. Kalau seseorang anak muda yang lagi jatuh cinta. Yang bapak-bapak kan sudah pernah jatuh cinta, sudah tahu perjalanan cintanya bersama dengan istrinya dulu. Kalau misalnya begini, Bang atau Mas, kalau orang Sumba bilang umbu gitu ya. Minta tolong dulu nanti malam jemput saya, bisakah? Dijemput gak? Padahal saudara capek dari kantor. Udah capek dari kantor, dimarah-marah bos. Gitu kan, aduh mau tidur rasanya, tiba telepon. Bang, boleh jemput saya kah? Dijemput enggak? Langsung. Ya oke, siap. Bener gak? Bisa gak kita bilang, aduh aku capek, suruh orang lain yang dijemput. Berani begitu? Kalau berani gitu besok pasti putus. Orang lagi jatuh cinta begitu. Ya kan? Boleh enggak Mas, tolong dong antar aku ke Ubud. Diantar enggak? Diantar. Terpaksa enggak? Pasti enggak. Orang namanya jatuh cinta dengan senang hati. Sampai pagi pun enggak apa-apa. Ke Singaraja ayo. Benar enggak? Dulu Ibu minta tolong apa saja, wih siap saya langsung.
Ada motor, tidak ada motor, jalan. Kalau nggak ada motor berarti motor orang lain dipinjam. Kan begitu kan? Nggak ada duit orang lain saya pinjam dulu. Itu kalau lagi jatuh cinta. Itu karena hatinya di sana, fokusnya lagi di sana. Begitu loh. Jadi intinya ini tidak masalah waktu, tapi masalah di hati. Kalau saudara lembur sampai jam 9 malam pun masih ada jam 10 kok. Ketemu orang biasa aja jam 10 anak-anak pagi, anak-anak mahasiswa. Iya kan? Jam 12 malam juga anak mahasiswa bisa kok. Gak bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Kita bisa atur semuanya. Katakan sebelah kiri kananmu, hanya masalah hati. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, siapa di sini mengasihi Tuhan saudara? Ya, kalau saudara jatuh cinta kepada Tuhan, tunjukkanlah cintamu kepada Tuhan. Ya kan? Tidak bisa hanya bilang begini sama istri kita, aku mengasihimu. Tapi gak ada apa-apa kita lakukan. Ya kan? Minta tolong ini gak mau, minta tolong ke sini gak mau. Jalan-jalan tidak mau. Itu namanya tidak mengasihi istri. Ya kan? Sama dengan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan kasih tahu, apalagi itu yang top, yang terutama, harus dikasih tahu. Harus dilakukan saudara. Ada amin? Kalau istri saudara atau suami saudara tanya, apa yang paling yang saya lakukan buat kamu, menurut kamu yang paling kamu merasa dicintai? Nomor top apa? Kalau dia bilang setiap hari, saya mau kamu bilang sayang, I love you setiap hari. Lakukan itu tiap hari, maka saudara dia akan merasa dicintai setiap hari. Walaupun yang lain belum dilakukan, minimal yang stop itu. Sesuai dengan permintaannya. Kalau permintaannya setiap malam kalau bisa dipijitin dong, saya merasa dicintai. Ya itu saudara lakukan. Jangan aduh malas kalau pijit, malas. Jangan. Apa yang paling merasa dicintai? Yuk suami istri sudah ditanya belum? Top yang paling utama. Harus dikasih tahu, jangan main telepati. Dia ngerti lah aku cinta sama dia. Enggak begitu, sama Tuhan juga gitu. Tuhan engkau tahu Tuhan, ya pokoknya aku cinta sama kau lah. Enggak bisa begitu. Ya kan makanya Tuhan Yesus datang kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku Petrus? Iya Tuhan, engkau tahu lah Tuhan isi hatiku. Iya kan? Sampai nangis dia, melo sekali kan. Tuhan enggak tertarik dengan nangisnya. Enggak, dia bilang iya Petrus. I love you, enggak gitu. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sampai nangis dia. Tuhan Yesus tertarik enggak dengan tangannya? Enggak. Kalau kau mengasihi aku, gembalakan ya domba-dombaku ya. Remember, ingat. Itu loh, pergi. Ada amin. Jadi kalau kita tidak mengurus jiwa-jiwa, cintanya kepada siapa? Diragukan ya. Kita bertobat, amin. Yang kedua, dari kisah Paulus ini, bagaimana kita melakukan misi Tuhan? Melakukan misi dengan gigih. Saudara, gigih artinya telaten, ulet, dan tekun. Saya ngomong tekun langsung ingat Bu Tekun. Ya ayat 23 berkata begini saudara. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha. Jadi ini Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ayat 30 berkata begini. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi selama 2 tahun dia tetap memberitakan firman. Dia buka rumahnya, ayo undang temanmu yang lain. Mungkin yang datang ini ya, kasih tahu ya undang temanmu yang lain besok ya. Datang ke sini. Biar saya cerita. Jadi selama 2 tahun setiap hari. Berarti bukan memberitakan Injil 1 hari. Tapi setiap hari ulet dia lakukan. Kalau saudara dikatakan itu pagi sampai sore. Luar biasa sekali. Saudara memang kalau orang-orang yang fokus sekali pagi sampai sore itu kuat sekali. Kadang-kadang saya lihat waktu Bu Mita dosennya ngajar. Pagi sampai sore ngomong terus. Hebat sekali orang ini ngajarnya ya. Dalam hati saya bertanya,
dia ngomong banyak ini, dia lakukan apa enggak? Itu pertanyaan. Nah, saudara, jadi sekalipun dikatakan dalam 2 tahun ini kan tidak semua orang percaya. Waktu dia beritakan firman itu ada yang gak percaya. Dia tidak menyerah. Dia ditolak itu, saya gak percaya Paulus. Ya gak apa-apa. Besok lagi ada orang lain, dia beritakan firman. Di sini yang nolak gak apa-apa, pasti ada orang lain terima. Ya kan, yang terima itu dikuatkan. Mungkin yang di balik cerita gitu, yang datang kemarin tuh dia percaya. Besok lagi saya datang Pak ya, ajarin lagi Pak ya. Oke, datang lagi. Mungkin diwan-tuan. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kan pasti banyak pertanyaan. Dia terus teguhkan. Jadi dia tidak berhenti. Mengapa Paulus melakukan itu? Dia tetap bersemangat, dia tetap gigih. Kenapa dia lakukan? Karena Paulus tahu saudara. Kalau kita melakukan kepada orang, itu dia tahu bahwa kita sedang melakukan kepada Tuhan. Tahu dari mana? Coba sama-sama. Di Kolose 3:23 ini dia bilang begini. Kolose 3:23 ini Paulus yang bicara ya. Sama-sama kita baca yang keras ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi dia melakukan, dia melayani, dia masukkan dalam prinsip gitu ya. Kesadaran pribadi atau pengertian yang dia dapat, yang dia tahu bahwa waktu kita melakukan kepada orang itu sama dengan melakukannya untuk Tuhan. Kenapa dia dapat ini? Karena waktu pertama kali dia ketemu Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Kan kaget dia. Kapan saya ini engkau? Loh, waktu kamu menganiaya ini loh, orang percaya ini. Salah satu dari mereka, kamu sudah menganiaya aku. Berarti apa yang kita lakukan buat orang lain sama dengan kita melakukan buat Tuhan. Makanya dia gigih. Saya follow up orang, saudara saya mewantuan orang. Saya tidak melihat ke orangnya itu. Saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang melakukan sesuatu buat Tuhan. Itu yang membuat saya tidak menyerah. Karena saya tidak melihat orang. Kalau kita melihat orang pasti kita mudah menyerah. Ya ampun, orangnya menjengkelkan sekali. Ya kan, udah janjian gak datang, janjian terlambat, kita kasih tahu ini gak dilakukan, ya kan? Oke ya, minggu depan kita purple book ya, bab 1, isi ya, siap. Begitu ketemu, sudah diisi? Belum. Di sini kan marah sebetulnya. Kita mau bahas apa ini kamu gak isi? Tapi gak apa-apa, saya lakukan buat Tuhan. Ayo kita isi masing-masing, pelan-pelan. Gak apa-apa. Pokoknya kita lakukan buat Tuhan. Amin. Kemudian mengapa dia melakukan dengan gigih dan tidak putus asa? Nah ini dia kasih tahu juga di 1 Korintus 15 ayat 58. Dia berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Orang itu berubah atau tidak berubah, tidak ada yang sia-sia. Semua ada hasilnya. Semua kita diberi upah. Semua kita diberi janji Tuhan akan sampai kepada kita. Jadi yang menggaji kita bukan orang itu. Siapa? Tuhan. Sekalipun orangnya belum berubah. Saudara, bensin yang saudara habiskan itu jangan pikir enggak dihitung oleh Tuhan. Dihitung. Roni bensinnya sekian hari ini. Roni waktunya habis. Harusnya dia bekerja tapi dia luangkan waktu saya. Kira-kira apa ya saya kasih buat dia ya? Tuhan pasti memberi upah. Nah, itu loh. Jadi dalam Tuhan itu semangat. Jadi saya senang sekali melayani orang. Kenapa? Karena saya menanti surprise demi surprise dari Tuhan. Ada amin. Selalu ada upah. Tidak mungkin sia-sia karena itu semangat di dalam Tuhan. Ada amin. Kenapa kita semangat bekerja di kantor? Karena kita tahu tanggal 1 pasti gajian. Betul nggak? Coba kalau nggak ada gajian. Mau bekerja? Pasti nggak mau. Tapi karena kita tahu, apalagi dapat naik gaji. Bulan depan gajimu naik ya, semangatnya pasti. Nah kita harus sadar juga dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Ada gajinya saudara. Ada amin. Walaupun kita tidak mengejar gaji, tapi ada
Nah, gaji kita tidak hanya sebatas uang. Ya kan, bisa mujizat kesehatan, pemulihan keluarga, umur yang panjang, dapat jodoh, ya kan? Wow, berubah, istri berubah, suami berubah. Yang merubah itu apa? Tuhan. Kalau Tuhan sudah rubah, segalanya menjadi indah, saudara. Ada amin. Nah, bagaimana dengan kita? Coba renungkan. Seberapa gigih kita melayani dan menjangkau orang. Mungkin kita tidak bisa seperti Paulus siang dan malam ya. Dia kan full time kira-kira begitu ya. Tetapi kita pasti bisa punya kesempatan di dalam satu hari atau di dalam satu minggu minimal lah 1 jam. Jadi ini minimal, ini standar kita. Ya. Saya dulu diajarkan waktu bertumbuh dalam Tuhan minimal 1 hari. Dalam 1 minggu itu 1 jam saja, Ron. Bisa gak kamu? Pasti bisa lah. Bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 1 jam aja ketemu orang. Main ke kosnya dengan sengaja. Halo, apa kabar? Bangun persahabatan. Sampai nanti dia bisa cerita dengan persoalannya. Saudara bisa doakan atau kita bisa one to one beritakan Injil. Ada amin? 1 kali aja. Kasih tahu sebelah kiri kamu, 1 jam saja seminggu. Pasti bisa, amin. Pasti bisa. Kalaupun ada orang yang kita janjian hari ini, gitu ya, dia nggak bisa. Saya percaya kita punya lebih daripada 5 orang, betul ya? Minimal conteng gitu loh. Ada teman si A, teman si B, teman si C. Minimal dalam 5 orang ini 1 minggu sekali lah. Nggak usah 5-5-nya, 1 orang aja deh. Janjian sama si A, oh nggak bisa bang. Oke, telepon si B. B, jam berapa kita bisa ketemu? Nggak bisa, telepon si C. Saya percaya dari 5 itu pasti ada yang bisa ketemu dengan kita. Ya kan? Itu jalani. Saudara, yang kita lakukan itu pasti menyenangkan Tuhan. Jadi pertama tadi dengan sengaja, yang kedua semangat, gigih. Saudara, saya setiap Kamis, kan saya ngantar anak-anak latihan musik. Setiap Kamis, latihan musiknya ke Dalung. Jauh, 1 jam dari Denpasar. Kalau macet, naik mobil bisa 1,5 jam. Ya kan? Bensinnya banyak sekali habis itu. Nah, saya usahakan setiap Kamis itu saya bisa ketemu dengan 1 orang. Jadi selama jam 6:30 mereka mulai sampai jam 8. Siapa Tuhan yang saya bisa ketemu? Jadi setelah hari Kamis itu selalu saya janjian sama orang. Pasti saya ketemu. Kalau ini gak bisa dengan ini. Kalau ini gak bisa dengan ini. Dengan sengaja saya lakukan. Setiap Kamis saya lakukan. Karena itu saya gak bisa kemana-mana. Jadi saya sengaja dan gigih melakukannya. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin yang paling luang waktu Sabtu. Coba pagi sampai sore itu di jam mana yang paling bisa? Siangkah pas makan siang? Sorekah? Ayo luangkan, pasti bisa. Yang ketiga, bagaimana melakukan misi? Kita melakukannya bukan kepada 1 atau 2 orang, tapi misi kepada semua orang. Katakan misi kepada semua orang. Ayat 28 berkata begini tadi. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jadi Paulus tidak hanya berbicara kepada orang-orang Yahudi saja, sekalipun dia latar belakang Yahudi, tapi dia memberitakan kepada bangsa-bangsa lain juga. Kalau orang Yahudi tidak mau mendengar, gitu ya, menolak, enggak apa-apa. Saya beritakan kepada orang lain. Padahal ini yang paling dekat. Yahudi yang paling dekat dengan dia. Tapi enggak mau, enggak apa-apa. Orang lain juga, bangsa lain juga. Jadi siapapun, kita misalnya beritakan bukan hanya kepada orang di sekeliling kita, di gereja kita. Ada kesempatan di kantor kita, dia curhat. Bersaksilah di situ. Sampaikanlah Injil di situ. Ada amin. Setiap kali kesempatan.
Apalagi keluarga kita. Saudara, conteng itu keluarga. Nah, saya kasih tahu buat saudara. Yang paling utama tugas kita yang dari Tuhan katakan dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Keluarga kita. Berjuanglah mama kita, bapak kita, opung kita, tulang kita, kakak kita, adik kita supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tarik kesempatan karena mereka yang terdekat dengan kita. Ataupun ada pembantu. Saya di rumah tante saya dulu waktu masih muda. Di rumah tante itu dia agama seberang. Kita ngobrol-ngobrol. Belum ada kesempatan. Karena dia termasuk orang yang ekstrim begitu ya. Tapi satu saat dia sakit keras. Sakit keras, kami sudah pisah, saya udah enggak di rumah tante lagi. Tapi saya dengar bahwa pembantu tante saya itu sakit keras. Saya datang ke sana, saya tutup pintu. Ibu Mita ada waktu itu, tutup pintu. Kami berdua saja ya, gitu. Supaya dia enggak malu. Saya kesempatan memberitakan Injil buat ibu itu. Mau menerima Tuhan Yesus? Mau. Saya doakan dia saudara. Pada hari itu dia memperoleh keselamatan. Sekalipun besoknya kalau nggak salah ya, atau 2 harinya dia dipanggil Tuhan. Tapi dia sudah menerima Injil. Itu kesempatan. Usahakan. Ada amin? Kita ini kan semua banyak perantau. Makanya waktu di sini berani memberi diri diperlengkapi. Supaya apa? Waktu pulang itu bisa cerita. Bagaimana hebatnya Tuhan. Bagaimana hidup kita berubah. Bagaimana Injil itu disampaikan dengan baik. Jangan bilang saya gereja di MSI pokoknya bagus. Luar biasa di sana Pak. Coba cerita apa yang luar biasa. Ya pokoknya lu jangan begitu. Harus disampaikan Yesus itu Tuhan. Tahu artinya Tuhan. Harus bisa menjelaskan dengan baik. Kalau nggak diperlengkapi ya nggak bisa. Iya kan? Jangan hanya bangga gereja di MSI. Pokoknya di sana melompat-lompat gitu. Untuk apa melompat-lompat? Tapi harus bisa memberitakan Injil. Hidup saya berubah loh Pak. Bapak kan tahu dulu siapa saya. Itu saya saksikan buat mama saya. Mama kan tahu siapa saya. Hanya Yesus merubah saya. Mama gak bangga lihatnya berubah. Bangga nak. Mau gak mama terima Tuhan Yesus? Mau. Enak kan? Opung saya yang susah. Wah opung saya dulu berdukun saudara. Enggak mati-mati saudara. Saya berdoa Tuhan biar saya pulang ini dia dengar saya ngomong. Ya kan? Udah mau 100 tahun kali. Jadi pada waktu itu kembali lagi. Dia sudah enggak bisa jalan. Ya kotoran di celana. Udah begitulah gitu. Kita tutup pintu kita berdua saja dengan istri. Baru saya kasih tahu. Dengan bahasa Simalungun. Saya beritakan Injil. Rubah mana Alkitab bahasa Malungun. Saya ganti bahasa Malungun. Iya kan? Saya beritakan Injil pelan-pelan. Opung meninggal neraka atau surga? Wah itu gampang sekali. Masuk dari situ saudara. Mau terima Tuhan Yesus Opung? Mau. Bangun. Bangun dia padahal sakit loh. Nggak bisa bangun tadinya. Bangun. Langsung bangun imannya karena Roh Kudus bekerja. Bangun. Angkat tangan. KKR di situ saudara. Langsung. Gimana Opung? Lega rasanya. Sesuatu ada yang hilang begitu. Saudara, kita pulang minggu depannya meninggal dia. Dipanggil Tuhan. Itu kabar baik. Ada amin? Jangan dibiarkan keluarganya. Jadi berjuang dengan gigih kepada semua orang. Nah untuk kita bisa menyampaikan firman bagaimana caranya, kita juga berjuang diperlengkapi. Berjuang untuk hidup kita berubah supaya dilihat orang lain tidak menjadi batu sandungan. Seperti kata Pak Awai minggu lalu. Harus berjuang, membangun keluarga dengan baik supaya orang tua kita tahu bahwa keluarga kita baik. Bekerja dengan baik, berbisnis dengan ditunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Ada amin? Saudara, kenapa perlu kita memberitakan Injil? Roma 1 ayat 16 berkata begini saudara.
Kenapa kita harus susah-susah bermisi? Ya, Roma 1 ayat 16. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Jadi Injil lah yang bisa menyelamatkan orang lain. Tidak bisa dengan perbuatan baik, tidak bisa dengan kedudukan, tidak bisa dengan status, hasta tinggi, mau opung saudara punya uang banyak, orang tua saudara punya uang banyak, karirnya bagus, detailnya bagus, tidak bisa menyelamatkan. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Jadi jangan tertipu dengan harta, jangan tertipu dengan kekayaan mereka, statusnya. Injil harus sampai kepada orang itu. Ada amin? Jadi bagaimana kita melakukan misi? Yang pertama dengan sengaja, yang kedua dengan gigih, yang ketiga kepada semua orang. Saya tutup dengan Yohanes 15 ayat 16. Tuhan berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi Tuhan memilih kita untuk apa saudara? Berbuah. Katakan berbuah. Buahnya itu bukan buah mangga. Ya, jangan dipikirin buah mangga, buah nanas. Bukan itu maksudnya, tapi kita ditetapkan untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Ada orang diselamatkan melalui hidup kita, amin.